Ibu hebat. Iya. Baik. Masih semangat semua kan? Masih. Baik. Nama pada saya, izinkan saya perkenalan diri. Saya Aisyah Kamila Zainab Masidi, mengenai 12 300 dari Garuda Pidana. Saya adalah mahasiswi S1 Kebidanan Pengusaha. Pada pertemuan siang hari ini, saya akan menjelaskan tentang saya mengangkat tema harapan yang artinya harus aktif rencanakan pemeriksaan dan atasi infertilitas dengan nyaman. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu infertilitas sendiri itu apa? Infertilitas adalah ketidakmampuan pasangan untuk mencapai kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan alat kontrasepsi selama 12 bulan. Nah, infertilitas ini terbagi menjadi ada dua jenis. Yang pertama yaitu primer dan yang kedua adalah sekunder. Infertilitas primer yaitu infertilitas yang belum pernah hamil sebelumnya. Kemudian untuk infertilitas sekunder yaitu pernah mengalami kehamilan atau sulit hamil lagi. Sekitar 10-15% pasangan usia reproduksi di seluruh dunia mengalami infertilitas. Di Indonesia sendiri diperkirakan 10-15% pasangan mengalami infertilitas. Penyebab infertilitas yang pertama yaitu 40% faktor pria, 40% faktor wanita, dan sisanya kombinasi atau tidak diketahui. Nah, untuk jenis-jenis pemeriksaan penuhnya infertilitas pada pria yaitu yang pengertiannya yaitu pemeriksaan laboratorium untuk mengevaluasi kualitas dari kuantitas sperma. Parameter yang dinilai yaitu volume normalnya sperma yaitu 1,5 sampai 5 ml. Kemudian untuk konsentrasinya normalnya kurang lebih 15 juta per mililiter. Kemudian untuk gerakan spermanya normalnya kurang lebih 40% yang bergerak secara progresif. Kemudian untuk bentuk dari spermanya sendiri normalnya kurang lebih 4% dari bentuk normal, dan untuk normal dari spermanya sendiri yaitu 7,2 sampai 8%. Kemudian untuk persiapannya apa sih untuk pemeriksaan infertilitas pada pria ini? Tentunya suami harus menahan untuk melakukan seksual selama 2 sampai 7 hari ke depan. Setelah itu untuk tes lanjutannya di sini ada tes capacitation atau swim up test yang artinya atau yang digunakan untuk menilai kemampuan sperma untuk berenang ke dalam rahim. Kemudian ada tes Hamiltonian yang digunakan untuk menilai kemampuan sperma untuk menempel pada zona pellucida atau pada sel telur. Kemudian ada tes akrosom yaitu berfungsi untuk menilai kemampuan sperma untuk melakukan reaksi akrosom, dan adanya pengecekan DNA fragmentation atau DFI yang bisa mengukur kerusakan yang ada pada sperma. Setelah itu yang kedua yaitu ada pemeriksaan infertilitas pada wanita. Di sini ada pemeriksaan hidratubasi atau HSG yang berarti pemeriksaan radiologi dengan menyuntikkan zat kontras melalui serviks untuk menilai potensi atau keterbukaan tuba fallopi dan bentuk dalam rongga rahim. Untuk tujuan dari pemeriksaan hidratubasi ini yang pertama yaitu mendeteksi sumbatan pada tuba fallopi dan kelainan rongga rahim. Waktu pemeriksaannya kapan? Nah, itu pada hari ke-6 sampai hari ke-12 siklus menstruasi atau setelah menstruasi. Untuk persiapannya apa saja? Bisa dilakukan puasa 4 sampai 6 jam sebelum pemeriksaan, kemudian pemberian antibiotik profilaksis, kemudian ada analgesik untuk mengurangi rasa nyeri pada saat pemeriksaan. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan hormonal wanita. Di sini ada pemeriksaan hormon FSH, atau kemudian ada LH dan ada estradiol yang digunakan untuk menilai fungsi ovarium dan cadangan ovarium. Kemudian ada pemeriksaan hormon AMH atau anti-mullerian hormon yang berfungsi untuk menilai cadangan ovarium. Kemudian ada pemeriksaan hormon prolaktin dan TSH untuk mendeteksi disfungsi tiroid progesteron. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan pencitraan. Di sini ada pelaksanaan USG transvaginal yang bertujuan untuk menilai struktur ovarium, rahim, dan folikel. Setelah itu ada biopsi endometrium yang berfungsi untuk menilai kematangan endometrium dan reseptivitas. Nah, di sini ada pilihan terapi infertilitas. Yang pertama yaitu ada IUI
atau inseminal intrauterin. Nah, ini adalah prosedur pemasukan sperma yang telah diproses langsung ke dalam rongga rahim menggunakan kateter khusus pada wanita saat mengalami masa ovulasi. Ini indikasinya yang pertama yaitu sperma dimasukkan langsung ke rahim, kemudian keberhasilannya mencapai 10-20% setiap siklus ovulasi dan biayanya cukup besar yaitu 5-15 juta. Lalu pilihan terapi fertilitas yang kedua yaitu ada IVF atau bayi tabung. Ini adalah pembuahan di luar tubuh embrio yang terbentuk ditransfer ke dalam rahim. Keberhasilannya yaitu lebih besar dibandingkan yang IUI yaitu 30-50% setiap siklus ovulasi. Dan biayanya juga cukup besar yaitu 60-100 juta. Dan ini dapat dibantu dengan ICSI atau PGRT dan pembekuan embrio. Setelah itu, infertilitas ini sangat memerlukan dukungan. Infertilitas bisa mempengaruhi emosi, kemudian diperlukan dukungan pasangan dan tenaga medis yang lain, serta harus melakukan konseling dan komunikasi sangat membantu antara tenaga kesehatan dan juga Pak Sutri. Sekian dari saya, apakah ada yang ditanyakan terkait infertilitas? Ya. Kalau gitu saya yang akan bertanya. Pemeriksaan infertilitas itu bisa dilakukan oleh pria atau wanita, atau pria saja atau wanita saja? Pria. Kalau pada pria, pemeriksaannya ada Analisis sperma. Tes kosong, tes hemoglobin. baik. Untuk kalau yang pemeriksaan pada wanitanya? Baik, saya kira cukup yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, Bapak Ibu di sini cukup memahaminya dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.